Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 7. Pembelajaran kita sudah masuk ke bab 2, di mana pada pelajaran yang telah lalu kita sudah membahas tentang proses sosial asosiatif dengan proses sosial disosiatif. Tema kita hari ini adalah tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Sebelum lanjut, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Oke, tujuan pembelajarannya ada 5. Yang pertama, kalian harus dapat menguraikan alasan mengapa interaksi sosial berpengaruh terhadap pembentukan lembaga sosial. Kemudian yang kedua, kalian harus dapat menjelaskan pengertian lembaga sosial. Yang ketiga, menjelaskan pengertian norma. Yang keempat, menyebutkan syarat-syarat norma dikategorikan sebagai lembaga sosial. Kemudian yang kelima, kalian harus dapat menyebutkan dan menguraikan 4 tingkatan norma beserta contoh dalam bentuk tabel. Mari kita masuk pada materi inti. Sekali lagi, tema kita hari ini berjudul tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan atau kelompok dalam pergaulan hidup akan menghasilkan suatu kelompok sosial yang hidup bersama yang membutuhkan suatu aturan. Sehingga melahirkan lembaga sosial. Untuk apa? Untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Nah, lembaga sosial dimaksudkan untuk memenuhi berbagai keperluan pokok dari kehidupan manusia. Manusia mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam dan lembaga sosial lah yang memenuhi kebutuhan individu pada masyarakat. Contohnya, manusia membutuhkan pendidikan, maka terbentuklah lembaga pendidikan. Manusia membutuhkan nafkah atau penghasilan diatur dalam lembaga ekonomi. Nanti akan memunculkan lembaga ekonomi. Dengan demikian, interaksi sosial merupakan syarat utama dalam pembentukan suatu lembaga dalam masyarakat. Kita ingat tujuan pembelajaran yang pertama, mengapa interaksi sosial sangat berpengaruh terhadap pembentukan lembaga sosial. Dengarkan baik-baik pembahasannya. Interaksi sosial berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial masyarakat yang bersangkutan. Karena melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, menghargai, menghormati, hidup rukun, dan gotong royong. Sikap-sikap tersebut mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial. Lalu yang berikutnya kita akan membahas tentang pengertian lembaga sosial. Apabila kamu perhatikan kegiatan yang dilakukan manusia yang ada di sekitar tempat kamu tinggal, dari pagi sampai sore hari mereka sibuk bekerja, berdagang, ke sekolah, ke sawah, atau ke lautan. Kesibukan itu tentu saja mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tahukah kamu apa tujuannya? Tentu jawabannya tergantung dari masing-masing orang. Tetapi pada dasarnya mereka semua ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia itu dikenal sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus. Karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan untuk mencapai kesejahteraannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan itu, manusia harus melakukan interaksi dengan orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Setiap masyarakat mempunyai kebutuhan yang apabila dikelompokkan terhimpun menjadi lembaga, yaitu lembaga sosial. Perilaku masyarakat tersebut dapat dilihat dalam kelembagaan sosial. Selanjutnya, mari kita bahas apa itu pengertian lembaga sosial. Nah, ada beberapa pengertian tentang lembaga sosial. Silakan kalian cari dan pahami mana yang
menurut kalian mudah dipahami? Dalam pengertian sosiologis, lembaga dapat diartikan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Organ itu berarti bentuk fisik ya, organ. Nah, kemudian dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial adalah kecenderungan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan hidup bersama. Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial tidak mampu untuk hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma masyarakat. Nah, pada dasarnya manusia tidak mampu hidup sendiri. Supaya hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat bisa terjalin sebagaimana yang diharapkan, maka dirumuskanlah norma-norma masyarakat. Lalu, apa yang dimaksud dengan norma? Nah, norma merupakan suatu aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma memberitahu kita apabila perilaku itu benar atau salah. Tetapi tidak semua norma atau aturan-aturan yang ada di masyarakat disebut sebagai lembaga sosial. Karena untuk menjadi sebuah lembaga kemasyarakatan, sekumpulan norma mengalami proses yang panjang. Nah, sekarang apa saja syarat-syarat norma dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial? Sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Syaratnya ada 3. 1. Sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Jadi norma yang ada itu diterima oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Nah, kepentingan masyarakat, keteraturan, kemudian dari cara-cara berinteraksi termuat dalam norma. Jadi yang kedua itu, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Kemudian yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Apabila norma itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, maka ada sanksi ya yang akan diberikan kepada anggota masyarakat. Nah, kita lanjut. Agar hubungan antara manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka diciptakanlah norma-norma yang mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Terdapat norma yang kekuatannya mengikatnya lemah, namun ada juga yang kuat mengikatnya. Kemudian yang berikutnya adalah masih berhubungan dengan norma. Norma itu mengenal 4 tingkatan ya. Jadi di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma. Apa saja itu? Yang pertama adalah cara atau usage. Yang kedua adalah kebiasaan atau pokswai. Yang ketiga adalah tata kelakuan atau mores. Kemudian yang keempat adalah adat istiadat atau nama lainnya adalah customs. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah cara atau usage. Cara lebih dilihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan. Contohnya, tindakan yang melanggar norma ini antara lain cara seseorang membuang sampah sembarangan,
Nah, cenderung mendapat celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. Misalnya seseorang dengan seenaknya buang sampah pada tempat, bukan pada tempatnya. Sehingga masyarakat tersebut kena celaan. Buang sampah di mana aja. Nah, paling seperti itu. Atau mendapatkan teguran, coba ambil sampahnya. Sampahnya jangan dibuang di sini. Nah, itu adalah cara. Kemudian contoh norma cara yang berikutnya adalah cara berpakaian. Nah, apabila seseorang berpakaian yang kurang pantas, juga itu hanya ditegur saja. Misalnya cara berpakaiannya sangat ketat sehingga tubuhnya itu sangat kelihatan, atau bagian hal-hal yang tertentu sangat ditonjolkan. Paling orang-orang melihatnya, riskan pakai sepakaian seperti itu. Nah, jadi orang itu hanya bisa mencela kemudian menegur. Tegurannya, coba kamu berpakaian yang rapi. Coba kamu pakaian yang agak longgar. Jangan ketat seperti itu. Karena apa? Mengundang orang lain untuk berbuat tidak baik. Misalnya seperti itu. Masih banyak ya contoh-contoh cara atau usage yang merupakan norma. Kemudian tingkatan norma yang berikutnya adalah kebiasaan atau poksway. Apa itu? Nah, kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya. Kemudian mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri dan sebagainya. Nah, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua. Misalnya begini, bukan dengan mengangkat tangan ya, tapi misalnya kalian mau berangkat sekolah dari rumah. Kamu cium tangan dulu orang tua. Itu kan dilakukan setiap hari. Kemudian datang tiba ke sekolah. Kamu juga bertemu dengan orang tua. Orang tuanya siapa? Guru. Kamu juga salam terhadap guru. Nah, itu di dalam lingkungan pendidikan. Kemudian di dalam kehidupan masyarakat, di angkutan umum atau di sarana umum. Misalnya ada orang tua sedang ngantri. Kita sebagai orang muda lihat dulu di belakang. Oh, kasihan nenek-nenek. Silahkan dulu nenek-nenek yang akan ke bagian ngantri. Itu adalah hal yang baik, kebiasaan yang baik. Ya, itu adalah contoh norma yang kedua atau kebiasaan. Jadi kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Nah, bagi mereka yang melanggar kebiasaan akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Misalnya kamu berangkat sekolah tidak salam dulu, paling salam heula ke orang tua. Atau misalnya kamu mah nggak salam sama guru. Nah, jadi diperingatkannya hanya seperti itu. Yang berikutnya adalah norma tata kelakuan atau nama lainnya adalah mores. Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak. Maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Nah, ini sudah berhubungan dengan aturan. Kalau tata kelakuan ya, ada aturan-aturan yang mengatur sehingga apabila melanggar ada sanksinya. Contoh, jika seorang peserta didik atau siswa ya atau murid melanggar tata tertib di sekolah, maka akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Pernahkah kalian merasakan pernah melanggar aturan tata tertib? Misalnya dalam pemakaian seragam, kamu tidak memakai atribut yang lengkap. Pasti itu akan dikenakan sanksi. Sanksinya apakah itu peringatan 1 atau hanya secara lisan atau berupa tulisan ya. Jadi tata kelakuan itu adalah norma atau kebiasaan sebagai pengatur kelakuan bertindak.
Nah, di sini sudah ada unsur pengawasan. Jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Nah, itu ya tadi contohnya adalah peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah. Kemudian norma yang keempat adalah adat istiadat atau customs. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat pada para anggotanya. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia mendapat sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Kemudian, norma-norma tersebut mempunyai dasar yang sama, yaitu memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat. Contoh tentang adat istiadat ini adalah upacara adat penjemputan pengantin pria dalam perkawinan salah satu suku bangsa di Indonesia. Nah, biasanya ini adalah suku bangsa Sunda. Kalau menerima besan atau menerima mempelai laki-laki, disambut dulu dengan lengser. Ya, yang namanya lengser itu berarti penyambutan. Contohnya seperti itu, untuk menerima mempelai laki-laki. Itu contohnya. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel perbedaan antara norma-norma di bawah ini. Lihat, cara atau usage, pengertiannya adalah bentuk norma yang menunjukkan pada satu bentuk perbuatan, sanksi yang ringan terhadap pelanggarnya. Kemudian kebiasaan adalah norma yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Tata kelakuan, kebiasaan yang dianggap hanya sebagai perilaku tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Tadi ada sanksi ya, biasanya adalah aturan. Apabila melanggar dari aturan, ya dia harus diberi sanksi. Kemudian yang keempat adalah adat istiadat. Tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Jika dilanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat. Nah, dengan demikian lembaga sosial umumnya lahir berdasarkan nilai dan norma dalam masyarakat. Untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang disebut dengan norma sosial yang membatasi perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Jadi tidak seenaknya. Nah, sekumpulan norma akan membentuk suatu sistem norma. Inilah awalnya lembaga sosial terbentuk. Lembaga sosial terbentuk dari nilai, norma, adat istiadat, tata kelakuan, dan unsur budaya lainnya yang hidup di masyarakat. Nah, kemudian di sini setiap masyarakat itu akan menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku yang telah disepakati bersama. Kemudian nilai dan norma menjadi suatu hal yang melekat di dalam masyarakat secara turun-temurun serta dianggap sebagai kebaikan dan kebenaran itu sendiri. Apakah yang dimaksud dengan nilai? Nah, nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nilai dibangun oleh masyarakat dan karena itu sifatnya konstekstual sesuai dengan masyarakatnya. Contohnya, orang yang menolong orang lain adalah perbuatan bernilai baik dan orang yang mencuri adalah perbuatan bernilai buruk. Bisa dipahami ya? Ada norma, ada nilai. Nilai dan norma yang baru setelah dikenal, diakui dan dihargai oleh masyarakat akan ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Itulah dengan demikian manusia sebagai makhluk sosial adalah individu yang saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu diperlukan sesuatu yang dapat mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di masyarakat. Sesuatu yang dapat mengatur perilaku tersebut ialah lembaga sosial. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Yang pertama,
Mengapa interaksi sosial sangat berpengaruh terhadap pembentukan lembaga sosial? Yang kedua, apa pengertian lembaga sosial? Ketiga, apa pengertian norma? Yang keempat, sebutkan syarat-syarat norma dikategorikan sebagai lembaga sosial. Kemudian yang kelima, isilah tabel berikut tentang 4 tingkatan norma yang berisi pengertian dan beri contohnya. Nah, lihat tabelnya. Nomor 1, cara. Ini sudah Ibu berikan contoh. Cara artinya norma yang menunjuk kepada suatu bentuk perbuatan, sanksi yang ringan terhadap pelanggarnya. Di sini contoh perilakunya adalah seseorang membuang sampah sembarangan. Nah, silakan kalian beri contoh lagi untuk nomor 2, kebiasaan, 3, tata kelakuan, yang keempat adalah adat istiadat. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis dan fungsi lembaga sosial. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.